Selamat datang di Gamer Kismin bermain game sesuai kaum Kismin. Di video kali ini aku akan menampilkan 5 game bertema abad pertengahan terbaik menurut Gamer Kismin. Tapi sebelum mulai kita intro dulu. Game abad pertengahan biasanya sangat digemari oleh pecinta sejarah. Game-game seperti ini biasanya menampilkan pertempuran klasik yang dilakukan oleh kesatria berkuda melawan bangsa barbarian, atau sekedar menggambarkan kehidupan klasik di abad pertengahan seperti kehidupan pandai besi, petani, bahkan penjaga gerbang istana. Beberapa game juga menggambarkan keakuratan sejarah yang terjadi pada masa lampau, seperti peristiwa wabah Black Death, perang 100 tahun, dan masih banyak lagi. Oleh karena hal tersebut, game bertema abad pertengahan biasanya bisa menjadi sarana untuk mempelajari sejarah di abad pertengahan. Nah, di video kali ini aku akan menampilkan 5 game abad pertengahan terbaik menurut Gamer Kismin. Oke, langsung saja ke game yang pertama, yaitu di dalam game sandbox ini, kalian akan memainkan seorang prajurit pengelana yang berkeliaran di padang rumput yang luas dari dunia abad pertengahan fiksi ini. Game ini lebih dari sekedar pedang-pedangan dan memacu kuda yang kalian miliki. Kalian sebagai pemain bebas untuk menempa jalan kalian sendiri di tanah yang dilanda perang ini. Dan melalui serangkaian pertempuran berdarah dan berbagai bentuk diplomasi, kalian bisa menaikkan level prajurit kalian dari sekedar pemburu bandit rendahan ke pemimpin kerajaan milik kalian sendiri. Game ini dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh game pendahulunya. Meskipun ambisius dan sangat dalam, game ini lebih besar dan lebih baik dalam hampir semua hal. Dengan pertempuran yang lebih besar, presentasi yang lebih baik, dan antar muka yang lebih simpel daripada pendahulunya. Untuk kalian para gamer yang menikmati storytelling yang kuat dan pengembangan karakter yang nyata dan bisa dipantau, serial Mount & Blade adalah salah satu game abad pertengahan terbaik. Dalam permainan strategi besar seperti Crusader Kings 3, game ini memiliki semua elemen tentang kekuasaan dalam keluarga kerajaan, bahkan melalui dalih politik melalui perebutan kekuasaan dan pembunuhan. Meskipun begitu, sebagian besar waktu kalian di game ini akan kalian gunakan untuk membangun sebuah dinasti keluarga kerajaan yang kalian inginkan. Untuk membantu kalian dalam melacak garis keturunan dan hubungan keluarga kerajaan yang kalian miliki, game ini hadir dengan UI yang interaktif di mana kalian dapat melihat garis keturunan penguasa yang kalian pilih dan keluarga kerajaan mana yang memiliki ikatan darah dengan anggota kerajaan. Jadi, jika suatu saat kalian berpikir untuk menyatakan perang terhadap penguasa Perancis di game ini, sebaiknya periksa terlebih dahulu untuk melihat dengan siapa sepupu anggota kerajaan kalian menikah. Atau kalian mungkin akan mengalami reuni antar keluarga kerajaan yang canggung di masa depan. Kingdom Come: Deliverance menceritakan kisah seorang petani muda buta huruf di Bohemia pada abad ke-15. Dia mengalami kisah kehidupan yang kompleks dengan kelas pekerja rendahan yang dimilikinya. Yang lalu seiring dengan berjalannya waktu, kedudukan karakter ini semakin meningkat dengan berbagai macam kisah dan kemampuan bertempur layaknya prajurit sungguhan pada masa itu. Dalam kisah balas dendam yang diceritakan di game ini, karakter protagonis ini harus bekerja sama dengan bangsawan untuk melacak dan membalas dendam terhadap penjahat berdarah biru yang membunuh keluarganya. Untuk melakukannya, dia harus mendapatkan penerimaan sosial dari anggota keluarga kerajaan dengan belajar membaca, menunggang kuda, dan mengayunkan pedang. Kingdom Come: Deliverance memiliki sistem pertarungan yang rumit dan hampir seluruhnya berbasis keterampilan. Jadi satu-satunya cara bagi karakter kalian untuk menjadi petarung yang lebih baik adalah dengan menjadi pemain yang lebih baik. Perkembangan kemampuan karakter kalian di game ini juga akan meningkatkan keterampilan bermain kalian. Kisah karakter yang ada di game ini, dari sekedar petani buta huruf yang miskin menjadi kesatria terpelajar, menjadikan game ini menjadi salah satu game abad pertengahan paling imersif dan terbaik yang pernah kalian mainkan. For Honor adalah game bagi kalian yang menyukai duel 1 lawan 1 seperti Gladiator. Di game ini kalian akan berduel dengan lawan kalian, baik AI musuh maupun pemain lain. Kalian akan berduel sampai mati di titik darah penghabisan terakhir. Jika kalian tidak ingin berfokus dalam mengumpulkan dan mempertahankan poin, masih ada mode gameplay yang membuat kalian lebih fokus berduel dengan pemain lain. Namun setiap pergerakan kalian dalam mengayunkan pedang memiliki seni tersendiri, refleks dan teknik bertahan juga menjadi kunci kemenangan dalam mengalahkan lawan. Di For Honor kalian bisa memilih untuk bermain sebagai Viking, kesatria, samurai, atau prajurit wurin dalam bentrokan pertempuran klasik yang memiliki konsep seperti game asal Koei
di era PS2. Dan jika kalian memilih untuk bertempur secara 1 lawan 1, pasukan lawan akan memilih untuk membentuk lingkaran dan mengelilingi duel tersebut, mirip seperti perkelahian di sekolah. Serial Age of Empires telah merajai seri game RTS lebih dari 20 tahun yang lalu, dan Age of Empires 3 telah rilis 16 tahun yang lalu. Namun game ini masih dicintai oleh beberapa penggemarnya, dan akhirnya seri game ini hadir dengan berbagai aspek baru yang meningkatkan kualitas grafis dari game ini. Beberapa elemen gameplay dan peradaban baru juga ditambahkan ke game ini. Di versi terbaru ini yaitu Definitive Edition, gameplaynya masih tetap sama seperti game aslinya, tapi dengan beberapa peningkatan yang diberikan developer berupa grafik yang ditingkatkan, bahkan sampai resolusi 4K dengan aset game yang diperbarui sehingga menampilkan detail yang lebih baik. Ada 2 tambahan peradaban baru, yaitu Inca dan Swedia, yang dapat kalian mainkan sebagai home city kalian. Kalian pasti ingat di game yang aslinya hanya ada beberapa peradaban saja, jika kita tidak memainkan 2 ekspansinya yaitu The War Chiefs dan The Asian Dynasty. Tingkat kesulitan baru juga ditambahkan di versi terbaru ini, yaitu Extreme. Jika kalian hanya ingin membangun koloni kalian dengan damai tanpa banyak ancaman musuh, lebih baik pilih tingkat kesulitan yang lebih rendah saja. Nah, itu dia 5 game abad pertengahan terbaik menurut gamer Kismin. Manakah game favorit kalian? Dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.